Halo guys, balik lagi dengan saya Muhammad Fajrin di Rain Studio. Dan kali ini kita bakalan bahas band Indonesia yang pernah berseteru dengan sesama personilnya. Jadi tanpa basa-basi lagi kita mulai aja yuk. Check it out. Yang pertama ada dari grup band Dewa 19. Band yang berasal dari Surabaya ini pernah saling bentrok antara sesama personil, yaitu Ahmad Dhani dan almarhum Erwin Prasetya. Sama-sama memegang status pendiri band, membuat mereka kala itu mengeluarkan ego masing-masing. Di tahun 2002, setelah kembalinya Erwin dari rehabilitasi narkoba, Erwin mencoba kembali menyatu dengan Dewa 19. Namun apa daya, Ahmad Dhani kala itu sudah menganggap permainan bass almarhum Erwin Prasetya sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan musik Dewa 19. Hanya untuk mencari laut samudera, hanya untuk mencari cinta. Setelah album Cintailah Cinta, akhirnya Erwin memutuskan keluar dengan alasan Dewa 19 dan manajemen kala itu menyudutkan dirinya. Di tahun 2004, sebuah stasiun TV menayangkan sinetron yang menceritakan grup band Dewa 19. Dengan tayangan sinetron tersebut membuat Erwin Prasetya keberatan lantaran cerita yang ada di sinetron Dewa 19 yang pernah tayang di stasiun TV yang ada tokoh dirinya tak sama dengan karakter aslinya. Dalam sinetron tersebut, Erwin digambarkan sebagai karakter yang dianggap bisa menjatuhkan namanya. Apalagi semua itu dianggap telah mengeksploitasi dirinya tanpa izin, karena baik Dhani dan Trans TV tak pernah mengkonfirmasikan kepadanya soal sosok yang diceritakan dalam sinetron Dewa tersebut. Setelah mencuaknya kasus tersebut, hubungan Dhani dan Erwin mulai renggang dan memanas. Selain itu, Erwin Prasetya yang menuntut hak royalti yang diciptakannya sewaktu masih di Dewa 19, lagu-lagunya seperti lagu Kirana, Kamulah Satu-Satunya, Restu Bumi, Sebelum Kau Terlelap, Selatan Jakarta, dan beberapa lagu lagi yang menurutnya banyak mengambil peran yang dia berikan kepada lagu tersebut. Sebelum berpulang, almarhum memiliki mimpi besar, yaitu seluruh karyanya termasuk karya-karyanya di Dewa 19 dinyanyikan kembali oleh beberapa musisi milenial. Namun sampai menutup mata, mimpi tersebut tidak mampu direalisasikan karena terhambat dengan problem tak akurnya dengan Ahmad Dhani. Di dalam darah ini pagi siang malam, kamu selalu ku rasakan. Yang kedua ada grup band Kotak. Perselisihan dalam diri Kotak Band mulai tercium jauh sebelum Posan Tobing keluar dari grup band Kotak pada tahun 2011 silam. Perbedaan visi antar sesama pendiri Kotak, yaitu Sela dan Posan Tobing, menjadi awal perpecahan di dalam grup band Kotak. Mulai tak saling sapa saat live konser, tak ingin satu pesawat dan satu hotel saat tur, hingga situasi memanas hingga hampir adu jotos pun pernah terjadi. Setelah peristiwa tersebut, Posan memutuskan untuk meninggalkan Kotak, dan setelah beberapa tahun Posan kembali muncul ke permukaan dan menuntut hak royalti kepada band yang dulu membesarkan namanya. Di atas dasar beberapa video para personel Kotak yang menyinggung, yang menurut Posan sendiri menyakiti hatinya soal pembagian uang di grup band Kotak itu sendiri. Tapi kan awalnya berempat, apa nggak mau cari personal lagi? Kalau cari personel lagi sih sempat kepikiran ya. Soalnya baginya 3. Jadi kalau pembagiannya bertiga ya berantem mulu, apalagi berempat. Oh berantem. Coba ya cerita. kan? Ketiga ada grup band asal Bandung, Peter Pan. Katakan dengan indah, dengan mengartikannya, yang ku rasa hatiku untuk melihatmu, membuatku terjatuh dan terjatuh lagi, dan yang terlewati semua yang
Peter Pan kala itu menuai popularitas yang sangat luar biasa lewat beberapa lagu Ada Apa Denganmu, Tak Bisakah, dan beberapa hits single yang hits pada saat itu, yang hampir semua lagu-lagu hits Peter Pan diciptakan oleh tangan dingin Ariel. Hampir 80% ciptaan lagu grup band Peter Pan ini diciptakan oleh Ariel. Berkat keahliannya tersebut, nama Ariel semakin terkenal di atas personil band lainnya, serta mendapatkan pendapatan lebih dari karya yang dia ciptakan. Kegemilangan Ariel ini membuat Andika, keyboardis Peter Pan kala itu, merasa adanya ketidakadilan dalam band mereka, sehingga menuntut hak lebih kepada manajemen seperti pembagian honor yang merata di setiap personil dan proses pemilihan lagu di setiap album. Jangan lagu ciptaan Ariel melulu. Tanpamu teman, Dampaknya, motivasi untuk berkreatif di kubu Andika menjadi menurun, bahkan sampai tak ada kontribusi, yang mengakibatkan Peter Pan harus memecat Andika dan Indra yang memilih menjadi satu kubu. Tidak sampai di situ, setelah didepaknya Andika dari Peter Pan, Andika meminta kembali nama Peter Pan yang memang pencetusnya yaitu ibunda Andika untuk tidak lagi digunakan lagi. Berkat masalah tersebut, Peter Pan yang sudah berganti nama menjadi Noah sangat berhati-hati dalam pembagian royalti, penciptaan lagu, hingga remake lagu-lagu jadul mereka. Itulah alasan utama juga mengapa beberapa lagu Peter Pan enggan ada yang diremake, karena kemungkinan lagu-lagu tersebut terselip nama Andika dan Indra di dalam sebagai pengarang lagu. Artinya Ariel dan kawan-kawan enggan ingin menyebut atau melibatkan nama Andika dan Indra lagi secara profesional. kau peluk aku menungguku mati di depanku. Di belakangku, mati di depanku. Yang keempat ada ST12. Di tahun 2011 yang lalu, vokalis ST12 Charlie Van Houten memutuskan untuk meninggalkan band yang membesarkan namanya dengan alasan perbedaan visi misi dengan drummer ST12 yaitu Pepep. Sedangkan di sisi Pepep sendiri menganggap adanya pergeseran status yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi superstar di diri Charlie, sehingga terjadilah miskomunikasi antara keduanya di tengah-tengah kesibukan jadwal manggung ST12 yang sangat padat. Tetapi publik semakin menyalahkan keputusan otoritas Pepep di band ST12 setelah Pepeng juga menyusul Charlie untuk meninggalkan ST12 dan kemudian membuat band baru dengan nama Setia Band. Tapi beberapa tahun terakhir, Charlie, Pepep, dan Pepeng kini telah akur dan sering tampil bersama lagi di project ST12 X Setia Band. Tidak mungkin ku melepas 7 tahun bersama. Kita harus terpisah. Kasihku, jangan kau menangis sayang. Yang kelima ada Club 80s. Sinari malamku dengan kasihmu, kau padamkan cemburu di dalam kalbu. Janganlah kau berpaling dariku, salinan kasih asmara.
Club 80s merupakan band asal Jakarta yang terdiri dari Lembu, Vincent, Desta, Clapton, dan Itong. Merupakan band yang hits berkat single Gejolak Kala Muda ini berhasil membuatnya naik daun, disusul dengan 3 album lainnya yang tak kalah booming. Ketidakstabilan emosi antar personil membuat band ini semakin tidak stabil di tengah popularitasnya. Jadwal manggung yang padat serta kesibukan Vincent dan Desta di luar band kadang membuat band ini sulit untuk rapat internal maupun sekedar latihan doang. Vincent awalnya memutuskan hengkang karena sudah jenuh dengan suasana band yang memanas, serta merasa visi misi band udah keluar pada jalurnya. Disusul Desta beberapa saat kemudian, yang terpaksa harus meninggalkan band yang dia dirikan sendiri. Setelah kejadian itu, Vincent dan Desta meninggalkan band mereka dan Club 80s tetap jalan bertiga. Pernah kukira ini tentang cinta, kau membisu, takkan pernah jawabku. Menjadi kisah cinta nyata dan terluka. Nah, itulah tadi beberapa band Indonesia yang personilnya pernah saling berseteru. Bila ada yang kurang soal listnya, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like videonya kalau suka, share kalau bermanfaat, dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.